Baik, jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman. Firman-Mu adalah firman yang hidup, firman yang berotoritas, firman yang kekal. Kami membutuhkan pertolongan Allah Roh Kudus yang menerangi hati kami, yang memberikan kami hikmat dan pengertian, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan diambil dari Kejadian 32 ayat 22 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Di bawah perikop pergumulan Yakub dengan Allah. Kejadian 32 mulai dari ayat 22. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu berkatinya Yakub. Di situ Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman dan memelihara dalam hidup kita sehari-hari. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Senang kita bisa jumpa lagi sekalipun hanya melalui media online pada saat ini. Dan saya berharap kita semua masih tetap dalam keadaan sehat dan semangat untuk beribadah di rumah masing-masing, dan juga bersemangat mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhanlah yang dapat meneguhkan iman kita. Amin. Nah, tema kita adalah transformasi hidup mendatangkan berkat Allah. Itu tema kita minggu ini. Transformasi hidup mendatangkan berkat Allah. Tentu kita sudah pernah mendengarkan istilah atau kata transformasi, bahwa transformasi itu adalah memang satu kebutuhan setiap kita, ya, setiap manusia. Di dalam bagian ini kita juga membaca tentang Yakub yang bergumul dengan Allah, kemudian akhirnya dia mengalami transformasi atau pembaruan setelah melewati pergumulan itu. Di dalam Roma pasal 12 ayat 2 yang tadi kita sudah dengarkan sebagai nas pembimbing, di sana Rasul Paulus menyatakan bahwa jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tapi sebaliknya harus menjadi serupa dengan Kristus. Itulah sebenarnya kehidupan yang Tuhan kehendaki, kehidupan orang yang percaya kepadanya. Maka supaya tidak menjadi serupa dengan dunia, tetapi menjadi serupa dengan Kristus, seseorang harus mengalami transformasi di dalam kehidupannya. Maka mari kita merenungkan firman Tuhan ini. Ada 3 hal yang akan saya sampaikan. Apakah transformasi hidup itu? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana kita dapat mengalami transformasi? Dan yang ketiga, berkat apa yang kita peroleh dari transformasi hidup? Mari kita lihat yang pertama. Apakah transformasi hidup itu? Transformasi hidup itu berbicara tentang perubahan yang dialami oleh seseorang. Perubahan yang radikal atau perubahan yang mengakar, dan juga perubahan yang progresif, perubahan yang terus-menerus. Dan transformasi itu dibutuhkan agar kita mampu bertahan, dan bukan hanya bertahan,
tapi menang terhadap dosa. Saudara-saudara yang terkasih Tuhan, kalau kita melihat dari arti kata, etimologi, kata transformasi, dari kata trans dan form. Trans itu berarti melampaui gitu ya. Atau dari satu sisi ke sisi yang lain, across, melampaui. Atau disebut dalam istilah lain, beyond. Tapi kemudian kata form itu berarti bentuk. Maka transformasi itu adalah perubahan bentuk. Perubahan bentuk dari bentuk yang sebelumnya kepada bentuk yang lain. Ya, jadi bukan hanya perubahan casing, bukan hanya perubahan kulit luar. Dengan demikian saudara, transformasi itu berbicara tentang perubahan secara total. Seperti perubahan dari ulat menjadi kepompong, menjadi kupu-kupu dalam istilah metamorfosa. Jadi metamorfosa itu diperlukan di dalam kehidupan kita. Sama seperti ulat yang kotor, yang menjijikkan, yang gatal, tapi kemudian berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Demikianlah gambaran kehidupan manusia berdosa. Bahwa manusia berdosa itu yang disebut sebagai kehidupan yang lama, hidup di dalam daging, harus mengalami transformasi menjadi kehidupan yang baru. Dari kehidupan bios, istilah Yunani bios berarti kehidupan fisik yang bersifat sementara, kepada satu kehidupan yang baru disebut dengan istilah zoe, itu kehidupan rohani yang bersifat kekal. Jadi itulah yang disebut sebagai perubahan yang radikal, perubahan yang mengakar, tapi juga sifatnya progresif atau bertahap, terus menerus. Pertanyaan kedua, bagaimana kita dapat mengalami transformasi hidup? Saudara, ketika kita membaca kisah kehidupan Yakub, kira-kira apa yang kita bisa ingat ya? Apa yang langsung kita ingat dari Yakub ini? Pasti salah satunya adalah berkaitan dengan sifatnya gitu ya, karakternya yang licik, yang menipu. Dia menipu orang tuanya, menipu saudaranya Esau, menipu pamannya Laban gitu ya. Tapi akhirnya kita juga tahu bahwa Alkitab menyatakan Yakub ini mengalami pembaharuan, mengalami transformasi. Bagaimana dia mengalami transformasi? Pertama, bahwa transformasi itu merupakan inisiatif dari Allah. Merupakan inisiatif Allah, tetapi membutuhkan respon manusia. Saudara, ini penting bagi saya, bagi kita sekalian, bahwa Allah menginginkan perubahan di dalam hidup kita. Allah memang membenci dosa. Allah tidak suka dosa, tetapi Dia mengasihi manusia sekalipun sudah berdosa, dan Dia menantikan pertobatan orang-orang yang berdosa. Saudara yang terkasih Tuhan, kita juga melihat di sini Yakub yang memang orang berdosa, seorang yang hidup di dalam tipu muslihat. Tapi ada satu titik balik ketika dia sudah mengalami satu krisis di dalam hidupnya. Krisis kepercayaan diri, ada rasa takut, bahkan mau berjumpa dengan saudaranya sendiri, dia berada dalam ketakutan. Kalau kita baca Kejadian 32 ayat 11. Maka di dalam kesadarannya akan dosa, kita lihat di sini Tuhan hadir. Tuhan menjumpai dia. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Siapa yang dimaksud dengan laki-laki? Tentu ini adalah Tuhan hadirnya dalam rupa manusia, malaikat. Saudara yang terkasih Tuhan, Tuhan hadir. Tetapi ketika Tuhan hadir, itu juga membutuhkan respon dari manusia. Ketika Tuhan berfirman, maka firman itu harus ditanggapi, harus diresponi. Memang keselamatan adalah anugerah 100%. Betul.
Tetapi bagaimana kita bisa mengalami anugerah? Tentu kita harus membuka hati kita, menerima firman, menerima Tuhan Yesus di dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Tuhan hadir menjumpai dia, dan dia meresponi dengan cara bagaimana? Memang dikatakan di sini dia bergulat, dia bergumul sepanjang malam sampai fajar menyingsing. Jadi luar biasa. Di dalam perjanjian baru juga kita tahu bahwa firman Tuhan menyatakan kalau kita mau menjadi ciptaan baru dalam Kristus, maka kita harus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Dia. Nah, ini hal yang pertama. Tapi selanjutnya, bahwa transformasi membutuhkan komitmen dan perjuangan. Pembaruan itu tidak diperoleh secara instan, tidak mudah, tapi butuh proses, dan proses itu membutuhkan komitmen bahkan perjuangan. Seperti tadi sudah disinggung, ulat menjadi kepompong, kepompong menjadi kuku-kuku. Itu ada sebuah proses. Satu kali ada seorang anak kecil melihat kepompong di taman depan rumahnya. Lalu dia melihat, wah kasihan sekali ya, dia kayaknya berjuang untuk bisa keluar. Maka dia pergi ke rumah mengambil pisau kecil, dan dengan niat baik dia mau menolong supaya kupu-kupu itu bisa keluar dari kepompong. Dia sayat pelan-pelan. Tapi apa yang terjadi? Ternyata kupu-kupu itu tidak bisa terbang. Kenapa? Karena seharusnya ada zat atau enzim yang khusus dibutuhkan supaya dia bisa kuat dan terbang. Dan ketika dia dipotong di sayap, itu akhirnya berakibat fatal. Tidak bisa dipaksakan, karena itu harus melewati proses. Ketika Yakub bergumul dengan malaikat Allah, malaikat berkata, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Tapi apa kata Yakub? Aku tidak akan membiarkan engkau pergi. Wah, luar biasa ya. Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Dengan kata lain, kita melihat bahwa Yakub di sini terus bertahan dalam situasi sekalipun sulit, ada kelelahan, ada keletihan, tapi dia mau menyelesaikannya. Tidak ada kata menyerah. Ini penting. Banyak orang yang gampang menyerah ketika ada pergumulan, ada kesulitan. Dia menyerah. Saudara, yang diperlukan dari kita bukanlah menyerah, tetapi yang ketiga, bahwa transformasi membutuhkan pengakuan dan penyerahan secara total kepada Allah. Mari kita perhatikan ayat 27. Di sana dikatakan bahwa bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Kita lihat bahwa malaikat bertanya kepada Yakub tentang namanya. Lalu dia berkata, namaku Yakub. Sebenarnya pertanyaan itu diajukan untuk apa? Untuk menyadarkan Yakub, untuk membuat Yakub mengakui siapa dirinya, mengakui karakternya, bahwa dia adalah seorang penjahat, penipu, pembohong. Perlu ada pengakuan akan kelemahan secara jujur. Saudara-saudara, ini hal yang penting agar kita dapat ditransformasi. Maka perlu ada pengakuan, perlu ada kejujuran. Setelah ada pengakuan, kemudian diikuti dengan penyerahan total. Dia menyerahkan hidupnya untuk dibentuk kembali oleh Tuhan. Dia menaklukkan segala pikirannya, segala egonya kepada Tuhan. Karena dia sekarang mau supaya kehidupannya menjadi lebih baik. Maka Amsal 3 ayat 5-6, kalau kita membaca di sana dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Percaya sungguh-sungguh, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Ini adalah langkah transformasi. Kalau kita mau diubahkan, mari kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Jangan mengandalkan diri sendiri. Lalu berkat apa yang dihasilkan dari transformasi itu? Ini bagian terakhir yang ketiga. Setelah Yakub mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah dan melewati pergumulan yang sangat melelahkan, maka kita melihat bahwa Tuhan memberkati hidupnya. Pertama, dia diubahkan menjadi baru. Ada transformasi status atau posisi.
Dahulu dia disebut Yakub penipu, pembohong, tapi sekarang dikatakan namamu bukan lagi Yakub tapi Israel. Israel berarti pejuang Allah atau pangeran Allah. Luar biasa. Dia mendapatkan status yang baru. Dia berjumpa dengan Allah, dia melihat Allah berhadapan muka, tapi kemudian dia lolos, dia selamat. Wah, ini luar biasa. Ini adalah anugerah. Sehingga dia menamai tempat itu Peniel. Bahwa aku sudah melihat Allah, tapi aku selamat, aku tertolong. Ini adalah transformasi. Ada pemulihan hubungan dengan Tuhan. Ini hal yang sangat mendasar. Tapi berikutnya, berkat apa yang diperoleh? Yakub menjadi pemenang. Dikatakan di sini, dia menang dalam pergulatan itu, dalam pergumulan itu. Terutama bahwa dia mampu mengalahkan egonya, karakternya yang buruk sekarang diubahkan. Cara pandangnya sudah diubahkan. Kalau dahulu dia hanya mau mengambil atau mendapatkan sesuatu, tapi sekarang dia mau memberi. Kalau dulu dia mengorbankan orang lain untuk kepentingannya sendiri, tapi sekarang dia mau mengorbankan dirinya. Maka kita lihat setelah terjadi transformasi pola pikir, karakter, maka kemudian dia tampil di depan dan dia berjumpa dengan saudaranya, lalu ada pemulihan relasi dengan saudaranya. Luar biasa. Jadi ada pemulihan hubungan dengan Tuhan, lalu kemudian ada pemulihan hubungan atau relasi dengan saudaranya atau dengan sesama. Tapi bukan hanya itu. Kita tahu, kalau kita baca tentang kisah kehidupan Yakub, kehidupan yang sudah diubahkan, dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang, bagi bangsa-bangsa lain, di mana melalui keturunannya yang menjadi 12 suku di Israel, menjadi bangsa, menjadi umat yang dikasihi Tuhan, dipakai menjadi berkat bagi suku-suku, bagi bangsa-bangsa lain. Sehingga kehidupannya yang sudah ditransformasi juga membawa dampak yang positif, transformasi bagi komunitas, bagi lingkungan, bagi bangsa-bangsa lain. Luar biasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan merindukan akan adanya transformasi di dalam kehidupan kita, umatnya, dalam kehidupan kita masing-masing. Maka yang Tuhan mau adalah supaya kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kepada Tuhan. Kita tidak bisa hanya diam berpangku tangan kalau kita mau ditransformasi, tapi kita harus aktif, kita harus melakukan bagian kita, tanggung jawab kita. Maka saya percaya ketika kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kepada Tuhan, melakukan bagian atau tanggung jawab kita, maka Tuhan akan mengubahkan hidup kita. Dan bukan hanya mengubah, tapi Tuhan mau memakai kehidupan kita menjadi berkat seluas-luasnya. Mulai dari keluarga kita, lingkungan kita, lingkungan kerja, lingkungan di mana kita tinggal atau dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan memakai saudara dan saya, Tuhan memberkati gerejanya, Tuhan mengubahkan gerejanya sehingga menjadi agen perubahan, menjadi agen transformasi dimanapun kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memampukan kami, menolong kami untuk kami dapat menjadi pelaku firman dan kami hidup sesuai dengan kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.